akan membawakan materi tentang perilaku distributor atau pemasar. Nah, di sini dapat kita lihat pada slide kedua, yaitu distribusi adalah eh, distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, adapun di sini bisa kita lihat jelas yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa di mana untuk mendapatkannya perlu melakukan pengorbanan atau pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat pada slide ketiga, yaitu distribusi atau pemasaran. Nah, mengapa sebuah distribusi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi sebuah kelangsungan usaha bisnis? Yang pertama itu, distribusi atau pemasaran berfungsi untuk menginformasikan tentang produk jasa kepada konsumen. Yang kedua, menjelaskan fungsi, manfaat, dan keunggulan sebuah produk usaha atau layanan. Yang ketiga, menginformasikan sebuah produk atau layanan baru kepada konsumen. Yang keempat, menghubungkan penjual dan pembeli potensial. Yang kelima, memuaskan pelanggan dan konsumen. Nah, slide keempat yaitu distribusi. Tujuan distribusi yaitu yang pertama mempercepat, memperlancar, dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua itu agar konsumen memperoleh barang atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, adapun dua jenis saluran distribusi. Yang pertama itu saluran distribusi tidak langsung produsen ke konsumen. Nah, saluran distribusi langsung adalah atau kadang disebut juga dengan saluran tingkat 0 atau zero level channel adalah saluran distribusi yang tidak memiliki tingkat perantara. Dalam kerangka kerja ini, produsen menjual barang dagangannya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan perantara sama sekali. Contoh saluran level 0 atau adalah toko atau pabrik. Banyak perusahaan penyediaan layanan atau jasa seperti perusahaan liburan juga memasarkan langsung ke konsumen tanpa menggunakan perantara retail tradisional seperti agen perjalanan. Yang kedua yaitu saluran distribusi tidak langsung. Nah, ketika produsen melibatkan perantara atau orang tengah untuk menjual produknya kepada pelanggan akhir, maka saluran distribusi yang digunakan ini disebut dengan saluran tidak langsung. Nah, saluran tidak langsung ini juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yang pertama itu saluran satu tingkat atau one level channel, yaitu produsen, pengecer, konsumen. Nah, saluran satu tingkat berisi satu perantara penjualan, yaitu pihak pengecer atau retailer. Pengecer membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya kepada pelanggan. Saluran distribusi satu tingkat ini berfungsi juga paling baik bagi produsen yang bergerak di bidang barang belanjaan seperti pakaian, sepatu, perabot rumah tangga, mainan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu saluran dua tingkat atau two level channel. Nah, di mana di sini adalah dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer dan konsumen. Nah, pedagang besar atau grosir membeli produk secara massal dari produsen, kemudian membaginya menjadi paket-paket kecil dan menjualnya ke pengecer yang akhirnya menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan akhir atau konsumen. Barang yang tahan lama terstandarisasi dan agak murah pada umumnya menggunakan saluran distribusi dua tingkat. Nah, yang ketiga ini saluran tiga tingkat atau three level channel, yaitu dari produsen ke agen, pedagang besar, pengecer atau pelanggan. Nah, saluran distribusi tiga tingkat melibatkan agen. Selain pedagang grosir dan pengecer yang membantu dalam penjualan produk, agen-agen berguna ketika suatu produk perlu bergerak cepat ke pasar dengan segera setelah pesanan ditempatkan. Mereka diberi tugas untuk menangani distribusi produk di wilayah atau kabupaten tertentu dengan imbalan komisi persentase tertentu. Agen tersebut dapat dikategorikan menjadi super stockage serta agen membawa dan penerusan. Kedua agen ini menyimpan stok atas nama perusahaan. Stockage super membeli stok dari produsen dan menjualnya ke grosir dan pengecer di daerah mereka. Sedangkan agen pembawa dan penerus bekerja berdasarkan komisi dan menyediakan gudang dan keahlian pengiriman untuk pemrosesan pesanan dan pengiriman jarak jauh. Produsen memilih saluran pemasaran tiga tingkat ketika basis pengguna terbesar di seluruh negeri dan permintaan produk sangat tinggi. Nah, bisa kita lihat pada slide kelima yaitu distributor. Nah, di sini sudah jelas
jalur distribusi barang Alfamart atau jalur distribusi Gade. Nah, di sini jalur distribusi barang Alfamart itu yang pertama itu dari pabrik, terus kita kirim ke distributor, terus kita jual ke gerai Alfamart dan dibeli oleh konsumen. Sedangkan jalur distribusi Gade itu memiliki banyak caranya. Yang pertama itu dari pabrik ke distributor, agen atau sales, dan sales menjual ke pedagang grosir. Nah, pedagang grosir menjual ke pengecer atau gade-gade. Kemudian dari pasar lokal, agen juga memberi ke pasar lokal. Nah, setelah itu konsumen membeli ke pasar lokal dengan membeli industri rumah tangga. Nah, yang keenam itu slide keenam yaitu distribusi atau distribusi bibit ternak. Nah, bisa dilihat bahwa distribusi bibit ternak ini juga sudah banyak di wilayah pelayanan BPU HPT Sembawa. Nah, penjualan bibit ini sangatlah pesat. Nah, yang di sini distribusi pupuk. Yang pertama itu dari gudang Gresik. Kemudian kita bawa dari konsumen industri ke distributor. Distributor menjual ke kios dan konsumen itu adalah petani. Petani membeli pupuk tersebut dari kios dan kios tersebut membeli pupuk itu dari distributor. Fungsi distribusi atau pemasaran. Yang pertama, fungsi pembiayaan. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. Yang kedua, fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran dari fungsi penjualan dan pembeli. Dalam melakukan fungsi penjualan, produsen harus memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk, dan waktu yang diinginkan konsumen atau partisipan pasar dari rantai pemasaran berikutnya. Selain itu, fungsi pertukaran juga menjadi titik penentu harga pasar. Yang ketiga, fungsi transaksi dan negosiasi, misalnya harga, potongan harga, diskon, dan seterusnya. Negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Diskon merupakan salah satu unsur yang dapat membawa kesuksesan bisnis, mulai dari peningkatan penjualan hingga peningkatan reputasi. Adanya diskon juga membuat pembeli berpikir dapat menghemat uangnya. Dengan demikian, diskon membantu baik menjual maupun membeli. Yang keempat, fungsi pengangkutan. Kelima, fungsi penyimpanan atau pergudangan. Yang keenam, fungsi pengendalian mutu, grading, dan standarisasi atau penggolongan mutu. Yang berikutnya, fungsi pengendalian risiko, gudang atau asuransi. Yang terakhir, fungsi penyediaan informasi pemasaran. Saluran distribusi. Saluran distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Saluran ini diperlukan agar proses distribusi berjalan lancar dengan tujuan hasil produksi dapat sampai ke tangan konsumen. Bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwa produk diolah dari pabrik terus diangkut menggunakan truk, diantar ke toko untuk dipasarkan. Adapun fungsi dari pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai suatu barang tersebut. Definisi pabrik. Pabrik adalah suatu bangunan industri besar di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari suatu produk menjadi produk lain sehingga mendapatkan nilai tambah. Toko atau kedelai adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus, misalnya toko buku, toko buah, dan lain sebagainya. Secara fungsi ekonomi, istilah toko sesungguhnya hampir sama dengan kedai atau warung.
Adapun fungsi dari toko yaitu sebagai lahan menawarkan produk dan jasa, sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, sebagai tempat penyediaan kebutuhan, sebagai tempat untuk memperkenalkan produk, sebagai tempat pertukaran informasi, sebagai lahan investasi, dan sebagai tempat belajar secara langsung. Gambar kedua yaitu fungsi penyimpanan atau pergudangan. Fungsi penyimpanan. Fungsi paling mendasar dari gudang adalah tempat penyimpanan barang, baik bahan mentah, setengah jadi maupun barang jadi. Tujuan dari manajemen bagaimana menggunakan ruang seoptimal mungkin untuk menyimpan produk dengan biaya tertentu. Fungsi pengendalian mutu, grading, dan standarisasi atau penggolongan mutu. Manfaat atau tujuan dari pengendalian mutu adalah untuk menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar kualitas serta sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. Proses pengendalian mutu ini bukan hanya meliputi pengawasan, namun juga dari proses produksi hingga distribusi. Grading dilakukan untuk pengelompokan produk menjadi beberapa kelas atau beberapa kelas mutu atau grade sesuai kriteria kelas mutu masing-masing komoditas. Kegiatan sortasi dan grading dilakukan secara manual atau menggunakan alat yang kompleks. Hal ini biasanya tergantung dari jenis komoditas, skala kegiatan, serta sumber daya yang tersedia. Bisa kita lihat pada gambar tersebut bagaimana cara mengelompokkan suatu produk dengan jadi beberapa kelas menurut kriteria dan mutu suatu produk tersebut. Contohnya itu pada produk asal hewani, telur dan daging. Baiklah, slide berikutnya yaitu gambar pertama tentang asuransi. Adapun pengertian dari asuransi, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Gambar kedua yaitu sistem resi gudang. Sistem resi gudang atau dalam bahasa asing disebut dengan warehouse receipt adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Ini hanya berlaku kalau semua persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sistem resi gudang sudah dipenuhi. Fungsi pengendalian risiko, resi gudang dan asuransi. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Tujuannya memperkuat daya tawar petani dengan cara menunda penjualan produk hasil panen menunggu harga membaik. Fungsi penyediaan informasi pemasaran. Yang pertama itu market. Market atau yang biasa kita sebut pasar adalah sebuah tempat di mana dua pihak dapat berkumpul untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Selain itu, istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan kumpulan orang yang ingin membeli produk atau layanan tertentu seperti pasar perumahan atau pasar berlian global. Yang kedua itu produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestisi perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Yang ketiga itu industri. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Usaha
perakitan, dan reparasi juga merupakan bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, namun juga berbentuk jasa. Yang keempat, customer. Dalam dunia bisnis dan pemasaran terjadi istilah customer atau pelanggan dan consumer atau konsumen. Dari klien yang didefinisikan sebagai pihak yang membeli barang atau jasa yang ditawarkan pihak penjual. Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang disebut yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang membeli barang pada suatu toko tertentu. Yang kelima itu vendors. Dalam dunia bisnis, vendor adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga. Arti vendor dalam bahasa Indonesia seringkali diartikan sebagai pemasok atau supplier. Dikutip dari Investopedia, vendor adalah pihak dalam rantai pasok yang dibayar untuk menyediakan barang dan jasa bagi pihak lain. Yang terakhir ada competition. Secara umum pengertian dari competition adalah persaingan. Persaingan yaitu suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi apabila terdapat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya terbatas atau menjadi pusat perhatian umum. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengguguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan promosi. Slide selanjutnya membahas tentang pendapatan distributor. Yang pertama itu margin. Profit ditambah biaya langsung ditambah biaya overhead. Kemudian biaya langsung yaitu biaya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha seperti bahan baku, tenaga kerja. Kemudian biaya overhead tidak terkait langsung seperti sewa bangunan, asuransi, peralatan kantor, dan seterusnya. Pada slide tersebut terdapat gambar di mana kita bisa melihat contoh pendapatan distributor. Menurut distributor margin, retailer margin, sales price, profit, overhead, direct cost, dan manual sale price. Pemasaran. Konsep-konsep pemasaran 1. Yang pertama, konsep produksi. Asumsi konsumen hanya akan menyukai produk yang murah dan tersedia secara luas. Konsep ini awalnya dari pemikiran ekonomis klasik Jean-Baptiste Say yang menyatakan bahwa supply creates its own demand, yang artinya penawaran hanya akan menciptakan permintaannya sendiri. Yang kedua, konsep produk menfandalkan pada kualitas produk dengan asumsi bahwa konsumen menyukai produk yang berkualitas. Yang ketiga, konsep penjualan. Asumsi konsumen hanya akan membeli jika tertarik. Karena itu, penjual ataupun sales harus melakukan promosi untuk mempengaruhi konsumen. Yang keempat, konsep manajemen pemasaran. Orientasi pada kepuasan konsumen. Yang kelima, konsep kemasyarakatan. Konsep pemasaran yang disesuaikan dengan perubahan kesadaran masyarakat. Misalnya pelayanan purna, jual, service center, sertifikasi halal, sertifikasi BPOM, dan sertifikasi ekolabel. Yang keenam, pemasaran holistik, menggabungkan ataupun memadukan semua unsur yang terkait dengan marketing dan kepuasan konsumen. Konsep produksi. Pada gambar tersebut, orang-orang sedang melakukan perdagangan ataupun jual beli di sebuah pasar. Seperti pada gambar yang pertama.
Orang-orang sedang melakukan jual beli buah-buahan ataupun sayuran dengan cara tradisional yang dilakukan di atas sungai. Sedangkan gambar kedua adalah jual beli yang berada di pasar modern, seperti jual beli baju ataupun peralatan lainnya. Orientasi produk ataupun kualitas. Pada gambar tersebut, pada gambar pertama, seseorang sedang memilih baju yang akan dia beli dengan kualitas yang pastinya harus dia sukai. Sedangkan untuk gambar yang kedua adalah buah-buahan yang masih segar yang berada di dalam mall yang sudah siap untuk dijual belikan. Dan sedangkan pada gambar ketiga adalah daging ayam yang masih segar ataupun baru dipotong. Dan pada gambar keempat adalah telur yang sudah siap dijual belikan kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu manajemen pemasaran atau kepuasan konsumen. Pada titik ini konsumen harus merasa puas kepada produk yang telah diberikan. Dan pemasaran, dan selanjutnya itu pemasaran dan kemasyarakatan yang harus halal dan telah lulus BPOM. Pemasaran holistik menggabungkan atau memadukan semua unsur yang terkait dengan marketing dan kepuasan konsumen. Selanjutnya, tren pemasaran. Tren pemasaran yang baik digunakan yaitu offline marketing. Offline marketing meliputi telesales, direct mail, magazine insert, event, dan print advertising. Integrated marketing strategi yaitu sosial media, multimedia, email marketing, print media dan direct mail, search, website, social share, video, other offline media, public relations, blog, dan mobile. Selanjutnya, digital marketing yang banyak digunakan yaitu YouTube, Google Chrome, Twitter, Google, Yahoo, Facebook, Flickr, dan masih banyak lainnya. Social media marketing yang paling banyak digunakan yaitu Twitter, Facebook, YouTube, Dig, Flickr, Yourblog, MySpace.com, LinkedIn, Delicious, dan StumbleUpon. Dan yang terakhir yaitu online marketing. Online marketing meliputi copywriting, SEO, online directors, PPC, email marketing, news, web content, dan sosial media. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.